Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Akbar dan saya akan mencoba menginterpret video dari Devi 504. Coba saja. What's up? Looks like we finally got to 9 million subs. Thank you so much. It really means a lot to me. And for this huge milestone, I promised you a real personality reveal. What does it mean? I'm not sure. Apa kabar? Akhirnya kita mendapatkan 9 juta subscriber. Terima kasih banyak, ini sangat berarti bagi saya. Dan untuk pencapaian yang luar biasa ini, saya berjanji kepada Anda untuk memberitahu kepribadian saya yang sebenarnya. Lanjut. I've been thinking a lot on how to do this because I have more than one personality and I think it's normal, right? I'm not crazy, right? Dan saya telah banyak berpikir tentang bagaimana melakukan ini karena saya memiliki lebih dari suatu kepribadian dan saya pikir itu normal, ya kan? Dan saya tidak gila, ya kan? I think we all act differently, whether we are with a stranger, with your family, or by yourself. And because I want this video to be 100% truthful, I'm just gonna talk to you in the same way I would talk to myself. And I'm gonna reveal some of my deepest thoughts that I've never really shared because I never did a personal video like this one. So I hope you will find it interesting enough. Sekarang saya rasa kita semua itu bertindak berbeda, apakah kita bersama maupun kita bersama orang asing, dengan keluarga atau diri sendiri. Dan karena saya ingin video ini 100% jujur, saya hanya akan berbicara dengan Anda dengan cara yang sama seperti berbicara kepada diri sendiri dan mengungkapkan beberapa pemikiran saya yang paling dalam. Pemikiran yang tidak pernah benar-benar saya bagikan karena saya tidak pernah membuat video pribadi seperti ini, jadi saya harap Anda akan menganggapnya cukup menarik. First of all, I don't actually say OMG every 5 seconds, and I don't actually slap random people on the streets because they don't play bass. I know, huge plot twist, isn't it? Pertama-tama saya tidak benar-benar mengatakan OMG atau ya Tuhan setiap 5 detik, dan saya tidak benar-benar menampar orang secara acak di jalanan karena mereka tidak bermain bass, ya kan? Sangat berbanding terbalik, bukan? Obviously, what I do in my video is an act. Just play a character, but I'm not really faking that personality. That's just an extreme version of myself. I really like bass and music, but no, I don't think playing bass with a pick is bad. I can actually pay my water bills, a lot of water here. I don't Jelas apa yang saya lakukan dalam video saya adalah tindakan yang hanya memainkan karakter atau peran, tetapi saya tidak benar-benar memasukkan kepribadian yang saya punya, hanya versi ekstrim dari diri saya sendiri. Saya sangat suka dengan musik, tetapi tidak, menurut saya bermain bass dan pick itu tidak buruk. Saya benar-benar dapat membayar tagihan air, saya punya banyak air di sini. think piano and violin are bad. I still think guitar is kind of bad though. Just joking. But Saya tidak berpikir piano dan biola itu buruk, saya masih berpikir gitar itu agak buruk, hanya bercanda. in real life, I'm a very shy person. I don't really like to share too much of myself, so that's why I feel very comfortable in playing a character, because I can kinda do whatever I want without exposing myself too much. Tapi dalam kehidupan nyata saya adalah orang yang sangat pemalu, saya tidak terlalu suka berbagi terlalu banyak dengan diri saya sendiri, tentang diri saya sendiri, sehingga saya merasa sangat nyaman dalam memainkan karakter diri sendiri. Karena saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, tanpa terlalu banyak mengekspos diri saya sendiri. But I think it's important to show you my real side as well, isn't it? Anyway, I asked you to ask me something. Can we see more behind the scenes? Most behind the scenes of my videos are just me trying to repeat the same sentence 10 times in a row before I Tapi saya pikir penting untuk menunjukkan sisi saya yang sebenarnya. Juga, bukankah saya meminta Anda untuk bertanya kepada saya sesuatu yang dapat kita lihat lebih banyak di balik layar. Sebagian besar di belakang layar video saya hanyalah saya yang mencoba mengulangi kalimat yang sama 10 kali berturut-turut.
I get it right. So it can get very miserable, so I'm not gonna show it to you. But the best behind the scenes are in the videos when see this kind of stuff. But Sebelum saya melakukannya dengan benar sehingga bisa menjadi sangat menyedihkan, jadi saya tidak akan menunjukkannya kepada Anda. Tapi hal yang terbaik di balik layar ini ada di video ketika melihat hal-hal seperti tadi. the best behind the scenes are in the videos where my girlfriend is behind the camera. So when I say something stupid or some jokes, we are just gonna laugh, like in this part. Right. Tapi yang paling baik yang terbaik di balik layar ada di video di mana pacar saya ada di belakang kamera. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu yang bodoh atau jokes, kita hanya akan tertawa seperti di bagian ini. Before I was cursed, I was wearing my AirPods and I wanted to see if I could fit them under my headphones. But while I was trying, I suddenly hit 5 million subs and I got cursed. Tepat sebelum saya dikutuk, saya memakai AirPod saya dan saya ingin melihat apakah saya bisa memasangnya di bawah headphone saya. Tapi ketika saya mencoba, saya tiba-tiba mencapai 5 juta subscriber dan saya dikutuk. And if you want to see more behind the scenes, let's check this video. How does it feel to have 9 Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video di belakang layar, mari kita lihat video ini. million people slapped the like button? Feels unbelievable that so many people click the subscribe button. I feel very grateful, but I am also experiencing something I didn't expect. Now the bigger the subscriber count, the more pressure I feel. You know. Bagaimana rasanya memiliki 9 juta orang yang memencet tombol like. Terasa luar biasa, ada banyak sekali orang yang mengklik tombol subscribe. Saya merasa sangat bersyukur, tapi saya juga mengalami sesuatu yang tidak saya harapkan sekarang. Semakin besar jumlah subscriber, semakin banyak tekanan yang saya rasakan. When I was a smaller channel, I looked up at YouTubers with millions of subs and I really thought what they were doing was easy. I thought they could basically upload any kind of video they wanted and still get millions of views because they had millions of subs. But now Anda tahu ketika saya masih belum berkembang seperti sekarang, saya melihat banyak pengguna YouTube dengan jutaan subscriber dan menurut saya apa yang mereka lakukan itu mudah. Saya pikir mereka pada dasarnya dapat mengunggah semua jenis video yang mereka inginkan dan masih mendapatkan jutaan penayangan karena mereka memiliki jutaan pelanggan atau subscriber. Now that I'm in this position, I understand I couldn't be more wrong than that. Subscribers are just a number on a screen, and if I don't upload a video interesting enough, nobody's gonna watch it anyway. It takes a huge amount of work to always search for new ideas, and when videos don't get views or just fail, that feels very sad. You know, if you have 10 subs and your video fails, it might be because you don't have an audience. But if you have 9 Tapi sekarang saya dalam posisi ini, saya mengerti bahwa saya tidak bisa lebih salah dari bahwa pelanggan hanyalah angka di layar. Dan jika saya tidak mengunggah video yang cukup menarik, tidak ada yang akan menontonnya. Pokoknya membutuhkan kerja keras dan selalu mencari ide-ide baru ketika video tidak mendapatkan penayangan atau gagal. Itu terasa sangat menyedihkan. Anda tahu jika Anda memiliki 10 pelanggan dan video Anda gagal, mungkin karena Anda tidak memiliki penonton. million subs and your video fails, that's all my fault. Because I couldn't make a good enough content. Jika Anda memiliki 9 juta subscriber, video baru itu gagal, itu semua adalah kesalahan saya sendiri karena saya tidak dapat membuat konten yang cukup baik. YouTuber is a double-edged sword. When things go well, it's extremely exciting, but when things don't go well, things can get very stressful. My uncle once said, with great powers come great responsibility. And also I found that happiness and sadness, in my case, Jadi YouTuber adalah pedang bermata dua. Ketika semua berjalan dengan baik itu sangat mengasihkan, tetapi ketika hal-hal tidak berjalan dengan baik, hal-hal itu dapat menjadi sangat menegangkan. Paman saya pernah berkata dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab yang besar. Dan juga saya menemukan kebahagiaan dan kesedihan itu. really depend on numbers on a screen, views and subs. And obviously there is something that I don't like, but it's something that is happening to me in the last months. But I never talk about this because I feel very conflicted about these emotions. Dalam kasus saya sangat tergantung pada
angka pada tampilan layar dan subs, dan jelas itu adalah sesuatu yang saya tidak suka, tapi itulah sesuatu yang terjadi pada saya. Dalam beberapa bulan terakhir, Anda tahu, tetapi saya tidak pernah membicarakan hal ini karena saya merasa sangat bertentangan dengan emosi ini. On one side, I think it's normal to feel like this, but on the other side, I feel guilty about feeling like this because I am in an extremely lucky position and I shouldn't really be complaining too much with it. What does Di satu sisi saya pikir itu wajar merasa seperti ini, tapi di sisi lain saya merasa bersalah karena merasa seperti ini, karena saya ada dalam posisi yang sangat beruntung dan saya seharusnya tidak terlalu banyak mengeluh. 504 in Davy 504 means? The 504 refers to how many times you guys asked me this question. So now I gotta change my nickname to Davy 505. How Apa artinya 504, 504 dalam DV 504? 504 itu mengacu pada berapa kali kalian bertanya kepada saya pertanyaan ini, dan sekarang saya harus mengubah nama panggilan saya menjadi Devi 505 atau 505. How being a YouTuber changed your way of living life? YouTube didn't really change the way I live life because YouTube has been my life. I became a full-time YouTuber when I was 17 years old, right when I finished high school. I never had any other job outside of YouTube. How does it Bagaimana menjadi YouTuber mengubah cara hidup Anda? YouTube tidak benar-benar mengubah cara hidup saya. Saya menjalani hidup karena YouTube dan YouTube telah menjadi hidup saya. Saya menjadi seorang YouTuber secara penuh ketika saya masih berusia 17 tahun, tepat ketika saya menyelesaikan sekolah menengah. Saya tidak pernah pekerjaan lain di luar YouTube. feel when you are recognized in public? The first time I got recognized felt very surreal, and then the more times I got recognized, the more normal it got. It always feels very cool to actually meet some of you guys in real life, because it makes me realize behind this number there are actual people watching these videos. And also it blows my mind that in pretty much every country I travel to, whether it is the US, Italy, Taiwan, Russia, I always meet some of you slappers, checkmate not English speaking YouTubers who only get recognized in their home country. What's Bagaimana rasanya saat Anda dikenali di tempat umum? Pertama kali saya dikenali, saya merasa tidak nyata, dan kemudian semakin sering saya dikenali, saya semakin terbiasa dengan hal itu. Rasanya sangat asik bertemu dengan beberapa dari kalian di kehidupan nyata, karena itu membuat saya menyadari di balik angka ini ada orang-orang yang menonton video ini. Dan saya juga terpikir oleh saya bahwa hampir di setiap negara yang saya kunjungi, apakah itu Rusia, Taiwan, Italia, dan Amerika Serikat, saya selalu bertemu dengan beberapa dari kalian para slappers. Skakmat untuk YouTuber yang bukan berbahasa Inggris yang hanya dikenali di negara asalnya. something you dislike the most about being a big YouTuber? I really dislike the amount of unnecessary hate I get. When I was a smaller channel, I've always been very proud of having basically 100% of people liking my videos. I just played bass, that was it, so there wasn't much to hate about. Starting talking in my videos, making silly jokes, and exposing myself more brought a lot of success, but also brought a lot of hate. Apa yang paling Anda tidak sukai ketika menjadi YouTuber yang besar atau sudah terkenal? Saya benar-benar tidak menyukai jumlah kebencian yang tidak perlu yang saya dapatkan ketika saya masih berada di channel yang lebih kecil. Saya selalu sangat bangga karena pada dasarnya 100% orang yang menyukai video saya baru saja bermain bass, dan hanya itu sehingga tidak banyak orang yang membenci. Anda tahu, mulai berbicara dan membuat dalam video saya membuat lelucon konyol. Menunjukkan diri saya lebih banyak membawa banyak kebencian dan kesuksesan, tetapi juga banyak membawa kebencian. I have a very tough skin, don't worry, but it makes me a little bit sad that I can't really search my own name on Google anymore without having to encounter some unpleasant discussions about myself. I mean, it's completely fine if you don't like my videos, but I just don't understand why people would go out of their way just to hate it. Saya memiliki kulit yang sangat keras, atau saya sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi itu juga membuat saya sedikit sedih karena saya tidak dapat mencari nama saya sendiri di Google tanpa harus menemukan beberapa diskusi yang tidak menyenangkan tentang diri saya. Maksud saya, tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai video saya. Saya hanya tidak paham kenapa orang-orang sampai sebegitunya untuk membenci video saya.
I think that behind every hate comment there is a very sad person. I hope that someday they will find something that makes them happy so they won't waste their time anymore in complaining about my videos. Saya pikir di balik setiap orang yang yang memberikan komentar kebencian, ada orang-orang yang sangat sedih. Saya berharap suatu hari nanti mereka akan menemukan sesuatu yang membuat mereka bahagia, sehingga mereka tidak akan membuang waktu lagi untuk mengeluh tentang video saya. When will you get new headphones, earpads? What do you mean? These earpads are perfect. See? This is real quality. They are just really hard to find here. And it's crazy because this brand sponsored one of my videos 7 years ago when I didn't even use headphones in my videos. And now that these headphones Kapan Anda akan mendapatkan bantalan telinga headphone baru? Apa maksudmu? Bantalan telinga ini sangat sempurna. Lihat, ini adalah kualitas nyata. Mereka benar-benar sulit ditemukan di sini. Dan ini gila karena merek ini mensponsori salah satu video saya 7 tahun yang lalu, ketika saya bahkan tidak menggunakan headphone di video saya. are kind of part of my look. They never contacted me, SMH. I just want free headphones for life. Am I asking too much? How did you come this far without losing motivation? Ever thought of quitting? Dan sekarang headphone telah menjadi bagian dari penampilanku. Mereka tidak pernah menghubungi saya, tapi saya hanya ingin headphone gratis seumur hidup. Been doing YouTube videos almost as long as I've been playing bass. That's just as big of a passion. And having a big passion is the key that really holds everything together when times are tough. I've gotten tired many times, but I never and I will never ever give up. Because I have a strong passion in what I'm doing, and I have a clear goal I want to reach, to make as many people as possible know the bass. But even with strong passion, there have been moments where I thought of quitting YouTube. And this is when you guys helped me. Apakah saya terlalu banyak bertanya? Bagaimana Anda bisa sampai sejauh ini tanpa kehilangan motivasi? Pernah berpikir untuk berhenti? Saya telah membuat video YouTube hampir selama saya bermain bass yang memiliki semangat yang sama besar. Dan memiliki semangat yang besar adalah kunci yang benar-benar menyatukan semuanya di saat-saat sulit. Saya sering merasa lelah, tapi saya tidak akan pernah menyerah karena saya memiliki semangat yang kuat dalam apa yang saya lakukan. Saya memiliki tujuan yang jelas yang ingin saya raih untuk membuat sebanyak mungkin orang tahu dasar yang Anda ketahui, tetapi bahkan dengan semangat yang kuat. Every time I have bad thoughts, I just read some of your comments in my videos, and they're just amazing. They help me a lot to keep doing what I'm doing. Ada saat-saat di mana saya berpikir untuk berhenti dari YouTube, ini adalah ketika sekalian membantu saya. Setiap kali saya memiliki pikiran buruk, saya hanya membaca beberapa komentar kalian di video saya dan itu sangat luar biasa. Mereka banyak membantu saya untuk terus melakukan apa yang saya lakukan. Find something you're really passionate about. You will notice you're not gonna give it up. Why do you think your views have been dropping recently? Menemukan sesuatu yang benar-benar Anda sukai, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak akan menyerah. The pressure and stress I was talking about earlier. I have 9 million subs, but I don't get nearly as many views as when I had 4 million subs, which doesn't make any sense, right? Menurut Anda, mengapa jumlah penayangan Anda menurun baru-baru ini? Ini adalah tekanan dan stres yang saya bicarakan sebelumnya. Anda tahu saya memiliki 9 juta subscriber, tetapi saya tidak mendapatkan penayangan yang sebanyak ketika saya memiliki 4 juta subscriber, yang mana ini sangat tidak masuk akal. It's very hard to keep making interesting content for a long period of time, and I have huge respect for YouTubers who have been doing that for way longer than me. I started getting views doing parodies of clickbait YouTubers, and I feel I might have got a little bit too far with that. I'm actually becoming what I was making fun of. I don't know. Sangat sulit untuk membuat konten yang menarik dalam jangka waktu yang lama, dan saya sangat menghormati pengguna YouTube yang telah melakukannya lebih lama dari saya. Saya mulai mendapatkan tampilan melakukan parodi clickbait YouTubers. Saya merasa mungkin sudah terlalu jauh dengan itu. Saya benar-benar menjadi apa yang saya dulu hina. If that makes any sense. And I don't want to be one of those YouTubers who just blame the algorithm. It's all my responsibility. It's important to refresh the content every once in a while. Saya tidak tahu apakah itu masuk akal dan saya tidak ingin menjadi salah satu pengguna YouTube yang hanya menyalahkan algoritma. Itu semua tanggung jawab saya, penting untuk menyegarkan konten sesekali. I
I've been doing that for a long time. I just feel recently I've been a little bit stuck. I want to apologize if my videos haven't been the best in the past months, but I promise you I will do better. And if you have any ideas you would like to see on this channel, leave a comment now. Saya sudah melakukan itu untuk waktu yang lama. Saya hanya merasa baru-baru ini saya sedikit bingung dan saya ingin meminta maaf jika video saya belum menjadi yang terbaik dalam beberapa bulan terakhir. Tapi saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan yang lebih baik, dan jika Anda memiliki ide yang bagus yang ingin Anda lihat di saluran ini, silakan berkomentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Can I be the first question? Sure. Can you do Bisakah saya menjadi pertanyaan pertama? Tentu. base tutorials? I've done base tutorials in the past. These guys, these comedic videos. So if I'm gonna do more, they're gonna be in that style. Why you don't do any? Bisakah kamu melakukan tutorial bass? Saya telah melakukan tutorial bass di masa lalu. Orang-orang ini memiliki video komedi, jadi jika saya akan melakukan lebih banyak, mereka akan menggunakan gaya itu. More therapy sessions? Why you think I don't do any more therapy sessions? Because in order to help you with therapy sessions, I need to be fine myself first. Would you do? Mengapa Anda tidak melakukan sesi terapi lagi? Mengapa Anda berpikir tidak melakukannya? Karena untuk membantu Anda dengan sesi terapi, Anda harus memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Another prank in the future? Seeing how badly people reacted to the guitar playing one? A few months ago I did this prank idea where I said I was cursed and I couldn't play bass until 9 million subs. And I thought it was a fun idea because I hate the guitar. So suddenly me having to play the guitar for multiple videos was something new. But unfortunately a lot of people took it way too seriously and it made me kind of sad, to be honest. Apakah Anda akan melakukan lucuan lain di masa mendatang? Melihat betapa buruknya reaksi orang terhadap permainan gitar tersebut. Ya, beberapa bulan lalu saya melakukan ide lucuan ini di mana saya mengatakan saya dikutuk dan saya tidak akan bisa bermain bass sampai 9 juta subscriber. Saya pikir itu adalah ide yang sangat menyenangkan karena saya benci gitar, jadi tiba-tiba saya harus bermain gitar untuk beberapa video adalah sesuatu yang baru. Tapi sayangnya banyak orang menganggapnya terlalu serius, di mana itu membuat saya agak sedih kalau harus jujur. So we'll definitely think more deeply about doing more pranks. So we will see. What are you gonna reveal at 10 million subs? 10 million subs means diamond play button. I've made a bass out of my gold play button, so you know what's next. At 10 million subs, I'm gonna do a diamond play button bass reveal. Once I get the... Jadi kita pasti akan berpikir terlebih dahulu melakukan lebih banyak hal itu. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda telah mencapai 10 juta subscriber? 10 juta subscriber berarti Anda akan mendapatkan play button dari berlian. Saya telah membuat bass dari play button masuknya saya. Jadi kalian tahu, selanjutnya dengan 10 juta pelanggan saya akan melakukan pemutaran bass dengan play button berlian. The play button, I will transform it in a bass. That's something really never done before, and we can make history all together. Just subscribe now to make it happen faster. Setelah saya mendapatkan play button, saya akan mengubahnya menjadi bass yang benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya, dan kita dapat membuat sejarah bersama-sama. Cukup subscribe untuk mewujudkannya lebih cepat. So that was the last question. This was more like a therapy session for myself. I hope it wasn't too boring. And I want to say thanks again for 9 million subs. Even though I feel kinda down in this period of time, I'm still very grateful for all the support that you keep giving me. And I hope that maybe this video can help you too, make you understand that it doesn't matter which part of life you are, there are always gonna be hard and tough times. Just need to hold strong, never give up, and better and happy times will come. And I will see you in the next video. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir. Ini lebih seperti sesi terapi untuk diri saya sendiri. Saya harap agar tidak selalu membosankan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih lagi untuk 9 juta subscriber, meskipun saya merasa agak sedih dalam periode waktu ini. Saya masih sangat berterima kasih atas semua dukungan yang Anda berikan kepada saya. Dan saya harap video ini dapat membantu Anda untuk membuat Anda memahami bahwa tidak ada masalah di bagian, tidak ada tempat
di mana tidak ada masalah dari hidup Anda. Mereka akan selalu mengalami masa-masa sulit dan sulit. Anda hanya harus selalu kuat dan jangan pernah menyerah, dan di waktu yang lebih baik semua akan bahagia. Bahagia itu pasti akan datang. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Stay funky, bros. Tetap funky, bro. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.